Di era internet seperti sekarang, siapa mengira jika radio komunitas justru bisa lebih bergairah dan bermanfaat bagi pendidikan? Ini terjadi lantaran banyak orang tua murid tidak memiliki ponsel dan akses internet, sedangkan anak-anak mereka harus belajar jarak jauh karena pandemi COVID-19. Ulasan selengkapnya, mari kita simak majalah udara berikut ini yang dibawakan rekan Jerome Wirawan, yang dibuka dengan sapaan seorang guru sekolah dasar. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Semua siswa SD sekecamatan Seragi. Bagaimana kabar kalian, anak-anakku tersayang? Demikian celoteh Sri Windarni, guru kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 01 Tegalontar, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, saat membuka kelas mata pelajaran matematika. Dia menyapa dan menyebut satu persatu siswa di kelas 6 yang diampunya. Tapi Sri tentu tidak berhadapan langsung dengan anak-anak yang disapanya, mengingat adanya larangan belajar di sekolah dan keharusan menerapkan pembelajaran jarak jauh sesuai instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demi mendidik anak-anak muridnya, Sri dan 3 guru lainnya yang mengajar di sekolah yang sama mendadak menjadi penyiar radio. Mereka berinteraksi dengan para murid melalui udara dalam program kelas mengajar di radio komunitas PPKFM Seragi yang jangkauan siarannya terbatas dalam radius 3 km. Sekarang coba kamu gambarkan bilangan yang lain di garis bilangan itu. Sri Winarni mengaku awalnya tidak mudah berada di ruang siaran. Ada rasa tidak percaya diri. Khawatir siswa tidak memahami materi pelajaran. Kami kan sama sekali buta tentang radio, buta tentang bagaimana menjadi seorang penyiar. Saya bicaranya kurang mendekat ke mic, jadi hasilnya itu suara saya kurang jelas. Kalau saya siaran itu, kata teman-teman, Bu Nek menyiarkan itu pelan, tapi maksud saya gaya saya yang pelan itu mau dicatat ya tidak ketinggalan. Para guru siaran setiap hari dengan mencakup semua materi termasuk materi tambahan. Durasi siaran 2 jam setiap hari. Mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Materi pembelajaran disiarkan ulang pada pukul 4 sore. Meski demikian, para guru tidak hanya siaran, tapi juga bekerja memantau perkembangan siswa belajar dengan mengunjungi rumah mereka. Guru mengabsen dan mendampingi siswa selama proses belajar di radio. Kelas mengajar di radio komunitas dimulai sebagai solusi mengatasi keterbatasan akses dan infrastruktur para siswa dan orang tua pada masa pandemi COVID-19. Yoso, Kepala Sekolah SD Negeri 01 Tegalontar, mengatakan dari 289 siswanya, hanya 145 di antara mereka yang mampu mengakses fasilitas daring. Selebihnya tidak mempunyai perangkat yang memadai maupun akses internet. Saya tuh bingung. Ketika saya tanya dengan orang tua, beberapa orang tua saya tanyakan kenapa tidak bisa mengikuti. Satu, mereka punya HP yang, tetapi HP-nya bukan HP yang Android. HP Android punya aplikasinya, tidak punya WA. Kemudian ketika punya di mana sebagainya, pulsanya habis. Di beberapa wilayah sirnya. Caranya ini. Pihak orang tua sangat terbantu dengan program kelas mengajar di radio komunitas, seperti diungkap Neti Indarwati, orang tua murid kelas 6. Tua tentunya senang ya dengan adanya pembelajaran ini. Soalnya sebagai orang tua saya kan kegiatannya sebagai ibu rumah tangga yang anaknya bukan cuma Akila, jadi merasa terbantu lewat radio ini, jadi kayak secara langsung gitu ya. Sedangkan kalau sebelumnya kan saya harus mengajari sendiri, cuma dikasih tugas, nanti kerjakan sendiri, dan itu tidak efektif banget. Tentunya ini dilanjutkan, juga diselingi juga dengan home visitnya dari bapak ibu gurunya sendiri. Misal kurang jelas apa-apa, kalau misalnya ada home visit juga anak bisa menanyakan kembali, review ulang pembelajarannya dari radio itu. Kegiatan belajar mengajar melalui siaran radio ini disambut baik Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Sumarwati. Dia mengatakan, dari 518 sekolah dasar di Kabupaten Pekalongan, hanya 50% yang menerapkan pembelajaran daring. Dari
jumlah kita 518 SD, ini 50% belum ada yang melakukan dengan daring. Kami minta untuk sekarang yang aktif itu sekolahnya dengan protokol kesehatan. Guru itu saya minta untuk home visit walaupun tidak setiap minggu sekali. Kita memang berinisiasi, kita bekerja sama dengan radio. Alhamdulillah responnya bagus. Efektivitas metode kelas mengajar di radio komunitas pun dilirik anggota jaringan Radio Komunitas Indonesia di wilayah lain dan akan diuji cobakan di Lampung, Jawa Barat, Sulawesi, dan Wamena. Bapak Ibu, orang tua siswa yang sudah mendampingi anak-anak belajar. Ini saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan pihak sekolah. Nah, demikian majalah udara kali ini. Saya Jerome Wirawan undur diri. Sampai jumpa. Pendengar, klik bbc.com/Indonesia untuk mengikuti perkembangan berita dunia dan nasional. Di laman pertama, Anda dapat membaca artikel mengenai kondisi Jabal Rahmah di Padang Arafah pada puncak ibadah haji Kamis kemarin. Ada juga artikel mengenai India dan China yang berlomba membangun infrastruktur di perbatasan Himalaya yang menjadi sengketa. Jangan lupa ikuti juga akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram. Sekian Dunia Pagi ini BBC Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya Kalista Wijaya undur diri. Sampai jumpa.